Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu atamani akmalani ila sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin ajmain. Wa nas'alullaha yamunna alaina bil ilmi nafi' wal amali shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqna al ikhlasa fil aqwali wal akmal. Allahumma amin. Kaifa halukum? Oh, Ridwan. Tawa-tawa. Baik, ya insyaallah malam ini kita lanjutkan kembali. Ya, karena ada pergantian jam. Tukeran lah ibaratnya. Jadi hari ini kita lanjutkan dari pembahasan yang kemarin ya. Ya terakhir kemarin kita ya telah sedikit membahas bukan sedikit ya, sudah menjelaskan panjang tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kapan meninggalnya beliau? Pada tahun 13 Hijriah. Pada pada bulan Jumadil akhir atau Jumadil awal? Jumadil akhir. Apa? Jumadil. Bulan keberapa Jumadil akhir? 4. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Berarti berapa? Bulan ke-6. Dihafalkan Hijriah. Ya antum enggak bingung nanti kalau misalnya baca sejarah ini bulan ini terus antum. Ini mana duluan ya? Ya bingung. Jangan bingung. Baik. Ya maka kemarin ya kita telah sampai pada ya jadi ketika kaum muslimin itu telah berhadapan-hadapan dengan Romawi. Jadi ibaratnya sudah panas-panasnya di sana. Ya, pas waktu itu juga di Madinah itu juga ya sedang menerima peristiwa yang sangat sedih, yaitu ya wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang dimana ya dari kemuliaan beliau, dari salah satu amal-amal beliau ya yaitu pernah dikisahkan bahwasanya suatu malam, jadi beliau ketika setelah menjadi khalifah, jadi suatu malam beliau itu terlihat was-was, lihat tangan kiri ya malam-malam, keluar dari rumah lihat kanan kiri ya ngecek apa ada orang atau enggak. Ya, kemudian dia terus berjalan pelan-pelan ya kayak orang sedang ya bersembunyi-sembunyi. Maka tatkala itu Umar bin Khattab melihat Abu Bakar yang dengan gelagatnya seperti itu. Maka kemudian Umar mengikuti pelan-pelan dari jauh, melihat kemana Abu Bakar pergi. Kemudian ketika Abu Bakar telah memasuki suatu rumah, ya, yang dimana rumah ini adalah rumah seorang janda tua. Rumah janda tua. Ngapain? Ya, makanya Umar ketika itu, ngapain Abu Bakar masuk ke sana? Ya, ditunggu sama Umar dari jauh. Ditunggu lama, ya setelah sekitar 2 jam atau 1 jam ya. Berapa waktu Abu Bakar keluar, ya sama kayak tadi gelagatnya. Dia tangan kiri, gak ada yang lihat, dia keluar pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, ya kemudian kembali ke rumahnya. Nah, kemudian Umar yang ya curiga dan ya penasaran, Abu Bakar ngapain malam-malam kayak gitu. Maka Umar mendatangi rumah itu. Ketika diketok ya keluar seorang wanita yang sudah tua dan beliau ya tentunya sudah janda. Kemudian ditanya, apa yang dilakukan oleh pria tadi ketika datang ke rumahmu? Kemudian wanita tadi mengatakan, dia itu orang yang telah merawatku dari lama. Ya, dia yang menyuci bajuku, dia yang menyuapiku, dia yang memasakkanku. Ya, dia membantu membersihkan rumahku. Ya, seorang khalifah. Khalifah ini kepala negara berbuat seperti itu. Maka ketika itu Umar bin Khattab mengatakan, sungguh wahai Abu Bakar, engkau telah mempersulit
Ya, siapa ya mempersulit orang yang akan menjadi penerusmu. Jadi kita tahu bahwasanya Abu Bakar itu memang orangnya itu ya lembut, orangnya ya jujur, orangnya baik. Tapi di sisi lain ya dia juga bisa tegas. Sebagaimana yang kemarin sudah saya ceritakan bahwasanya ya ketika dia baratnya adu ijtihad atau argumen sama Umar bin Khattab, ya bisa melawan, maksudnya nggak melembut. Karena memang Abu Bakar tahu bahwasanya ya mungkin ini yang paling benar. Dan namanya ijtihad ya, tentu kalau yang benar dapat pahala 2, kalau yang salah nggak ada yang salah. Ya mungkin yang satunya berarti dia benar tapi pahalanya 1. Jadi antara benar atau enggak yang lebih benar. Jadi nggak ada yang salah. Maka kemudian kita akan membahas hari ini ya Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab yang menjadi penerus dari Abu Bakar? Di saat yang lain ada yang lebih, ya mungkin ada yang mulia juga, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Maka kita kembali ya merujuk sebentar ke masa lalu ya, ke masalah sebelum Umar ini masuk Islam. Umar adalah siapa? Umar adalah Ibnu Khattab ya tentunya. Anak dari Khattab bin Nufail. Ibunya adalah Hantamah bin Hisam. Hantamah bin Hisam. Jadi ibunya ini adalah adiknya Amr bin Hisam. Siapa Amr bin Hisam? Ya, Abu Jahal. Jadi Umar bin Khattab itu adalah ponakannya Abu Jahal. Dan ini yang sangat dekat. Ya, atau kalau orang musyrikin, ya orang-orang Quraisy mengatakan Abul Hakam, bapaknya kebijaksanaan. Karena memang Abu Jahal ini orang terpandang, orang yang bijaksana, pemuka, dan dia kepala dari Bani Maz'un, baninya. Yang di dalam bawahnya itu nanti ada Umar dan seterusnya, ada Khalid bin Walid. Jadi Umar sama Abu Jahal ini ibaratnya yang sudah klop. Ya, karena memang udah keluarga, ya, dan dulu ya memang sifatnya sama-sama keras. Ya, pinter tapi sama-sama keras. Umar bin Khattab ya dikenal ciri-cirinya ya dia badannya besar, ya kuat. Bahkan ada yang mengatakan di riwayat Umar bin Khattab ini adalah ahli gulat di Mekah. Pegulat paling pintar, maksudnya pegulat paling ulung di Mekah. Kemudian beliau itu umurnya 13 tahun di bawahnya Rasulullah. Jadi kalau kemarin Abu Bakar 2 tahun, Umar bin Khattab lebih muda lagi, 13 tahun. Jadi ketika Rasulullah mendapat wahyu, umur berapa? Umur 40 tahun. Abu Bakar umur 38, Umar bin Khattab umur berapa berarti? 13 tahun, 27 tahun waktu itu. Masih muda. Ya, dan mungkin antum pernah dengar ya bahwasanya Umar ini ya keras dan dia memang dulunya ya pasti pernah sering mabuk-mabukan juga. Ya Umar ini melakukan amal-amalan jahiliyah. Dan mungkin ada antum pernah dengar bahwasanya kalau salah satu amalan jahiliyah kan kalau melahirkan anak perempuan dibunuh. Dan ada yang mengatakan bahwasanya Umar anaknya ya ketika dia punya anak perempuan juga dibunuh. Akan tapi riwayat ini ya, ini walaupun terkenal, ini adalah riwayat yang salah. Ya, karena apa? Karena nggak mungkin. Apa? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena apa? Karena anak putrinya Umar bin Khattab siapa yang kalian tahu? Hafsah. Hafsah siapa? Istrinya Rasulullah. Dan Hafsah ini adalah putri anak pertamanya Umar bin Khattab. Maka bagaimana mungkin ini ada riwayat mengatakan ya Umar bin Khattab melakukan amal-amalan jahiliyah, mabuk-mabukan dan juga misalnya dan mengatakan membunuh anak perempuannya. Jadi kan kalau orang Arab jahiliyah itu kan anak perempuan itu aib. Anak perempuan itu aib. Jadi ada yang mengatakan mereka itu kalau misalnya mempunyai anak perempuan ya kalau enggak dibesarkan dengan ya maksudnya dijaga betul di dalam rumah karena aib ya, atau enggak ya dikubur hidup-hidup. Ada riwayat mengatakan Umar menggitukan kepada putrinya. Padahal putri pertamanya Hafsah dan Hafsah masih hidup sampai ya zaman Umar nanti. Maka ini riwayat yang salah ya. Walaupun terkenal.
Ya putri ataupun anak-anak beliau yang paling terkenal ya ada Abdullah yang nanti jadi Ibnu Umar, ya Abdullah bin Umar. Ya, beliau seorang ahli hadis, hafal hadis banyak. Beliau juga yang paling bijak di antara anak-anak Umar yang lain, maksudnya. Jadi di anak-anak Umar itu yang paling pintar ya dan paling bagus sifatnya adalah Abdullah bin Umar. Kemudian ada Ubaidillah atau Ubaidullah, ya adiknya Abdullah. Anak pertamanya ya tentu Hafsah bintu Umar yang nanti menjadi istri Rasulullah SAW. Istri beliau ya ada banyak aslinya. Tapi yang paling terkenal ketika sudah masuk Islam ada yang paling terkenal ada Atikah bintu Zaid. Ya, ini istri apa namanya? Kalau antum lihat baca ceritanya nanti Atikah bintu Zaid ini ya menikahi orang-orang yang memang tokoh-tokoh. Dari sahabat siapa, kemudian Umar, kemudian nanti siapa dan siapa. Saya agak lupa ceritanya. Kemudian salah satunya juga istri beliau yang terakhir itu adalah Ummu Kulsum. Ummu Kulsum. Bintu siapa? Bintu Ali bin Abi Thalib. Jadi anaknya Ali. Dan Ummu Kulsum ini anak, ya hampir anak terakhir. Akhirannya anaknya Ali. Dari Fatimah. Jadi anak terakhirnya Fatimah. Ali dan Fatimah punya anak yang paling terakhir Ummu Kulsum. Nah, ini nanti nikah sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tentunya masuk Islam pada tahun 6 Hijriah. Hijriah. 6 kenabian. Jadi kalau misalnya kan ini sebelum hijrahan. Jadi nggak pakai Hijriah tapi pakai kenabian. Jadi dari 40 turun wahyu berarti tahun ke-6-nya berarti ketika Rasulullah umur 46. Tentu ceritanya antum sudah tahu kemarin ya, sedikit disinggung sama Ustaz Irfan. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya ya Umar bin Khattab ketika itu memang sudah terkenal orang yang paling keras menentang Islam. Ya, bahkan ibaratnya ya seperti Abu Jahal dan juga Abu Lahab. Dia itu orang yang ya beliau ini orang yang sering ibaratnya punya langganan kaum muslim yang disiksa. Jadi ibaratnya Umar itu di rumahnya atau bukan di dekat rumahnya itu punya ruangan. Yang ruangan itu untuk ya menyiksa kaum muslim. Jadi ibaratnya pagi keluar, ya ambil satu orang, masuk disiksa, ya suruh keluar dari agama Islam. Begitu. Sampai capek misalnya, nanti kemudian Umar mengatakan, ya aku sungguh melepaskanmu bukan karena aku lelah. Tapi karena aku, ya sini waktunya sudah habis, antum keluar ada. Besok gitu lagi nyari. Ya. Bahkan kan sahabat-sahabat dulu, jadi sahabat yang sudah masuk Islam, ya Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya itu mengatakan bahwasanya Umar ini ya gak mungkin masuk Islam. Ya. Karena saking ibaratnya seperti itu perbuatannya dengan kaum muslimin. Akan tapi Rasulullah SAW ya dengan doanya yang sangat terkenal, gimana doanya? Allahumma a'izza au ma'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan ya apa? Hamba yang paling engkau cintai dari dua laki-laki ini. Bi Amri bin Hisam au Umar bin Khattab. Jadi dua Umar, dengan dua Umar. Siapa Umar? Kan ibaratnya seperti Umar ya, karena tulisannya seperti ini kan, sama. Amr dan Umar kan tulisannya seperti ini. Cuma kalau Amr di akhir biasanya kasih seperti ini. Amru. Jadi Rasulullah berdoa bahwasanya memuliakanlah Islam dengan dua Umar. Siapa itu? Ya Amr bin Hisam, yaitu Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Dan qadarullah yang Allah kabulkan adalah yang diberi hidayah Umar bin Khattab. Maka suatu malam, ya ketika beliau ini sudah panas ya, berarti sudah nggak tahan dengan ya apa namanya, dengan dakwah Islam, ya, maka beliau berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW di suatu malam. Nah, ketika sore dia sudah persiapan pakai pedang, ya pakai baju zirah, ya sudah dengan alat lengkap. Kenapa pakai alat lengkap? Ya karena Rasulullah SAW tentu punya bani juga kan, ada Bani Hasyim. Ya kalau misalnya dibunuh, ya perang juga ini bani. Karena memang Bani Maz'un ya sama Bani Hasyim ini ibaratnya saingan juga. Ya di Mekah. Sama-sama bani yang terpandang lah ibaratnya. Maka kemudian Umar berangkat. Kemudian ditanya sama orang-orang keluarganya, mau kemana Umar? Saya mau ke Muhammad. Saya mau membunuh Muhammad. Wahai Umar, apakah kamu tidak takut diperangi oleh Bani Hasyim? Ya. Kalau misalnya
Bani Hasyim akan memerangi, ya maka aku akan perangi juga. Banyak seperti itu, Umar mengatakan. Maka kemudian Umar berangkat, ketemu terus setiap orang menanyakan, Umar mau kemana? Umar mau kemana? Kan aneh kan, hari-hari biasa pakai baju zirah, enggak bawa pedang, ya ibaratnya ngeteng-ngeteng, ya. Dan Umar tahu sendiri badannya besar ya, kelihatan orangnya. Dia jalan hingga suatu ketika dia ketemu dengan seorang Quraisy. Ya, kalau nggak salah siapa namanya? Saya lupa. Dia ini orang sudah masuk Islam, tapi menyembunyikan keislamannya. Ya. Umar juga kenal. Saya lupa namanya sahabatnya. Kemudian dia mengatakan seperti ini, wahai Umar, mau kemana? Tidak kemana dirimu. Kemudian Umar mengatakan, saya tidak membunuh Muhammad. Ketika itu, dia ingin menolak, ya maksudnya ingin memutarbalikkan Umar, ya, biar enggak ke Muhammad gimana mikirnya. Karena Nabi Muhammad kan ada di Darul Arqam. Masih di ini kan masih saat dakwah itu masih sembunyi-sembunyi. Maka kemudian dia berpikir, oh ya, dibalikkan aja. Wahai Umar, bagaimana mungkin kamu membunuh Muhammad? Sedangkan adikmu, ya, adikmu saja sudah beriman ke agamanya Nabi Muhammad. Maka Umar ketika itu kaget. Fatimah sudah beriman, ya. Maksudnya Fatimah sudah masuk Islam. Maka ketika itu Umar balik kanan, ya, dia langsung mendatangi rumahnya Fatimah ibnu Khattab, ya, adiknya Umar. Ketika itu, ya, pas ketika itu memang pada malam hari itu, ya, di dalam itu ada Fatimah, ada suaminya yaitu Sa'id bin Zaid. Ya, Sa'id bin Zaid ini juga badannya besar. Ya, cuma memang tidak sebesar Umar. Ya, dan di sana ada Khobab bin Al-Arad. Ya, seorang yang lemah. Ya, bahkan beliau ada yang mengatakan beliau ini mantan budak. Dan yang paling merasakan azab paling merasakan siksaan di antara kaum Quraisy yang paling berat selain Bilal bin Rabah. Bahkan ketika diceritakan ya, Khobab bin Al-Arad ini pernah disiksa oleh tuannya. Tuannya siapa ya? Lupa, perempuan. Yaitu disisir pakai sisir besi yang panas. Bayangkan, disisir pakai besi yang panas. Jadi gitu, satu belakang tubuhnya seret ke bawah. Bahkan suatu ketika pernah beliau juga bercerita bahwasanya ya beliau pernah dibawa ke padang pasir, kemudian dibawakan lempengan besi yang panas. Ya, kayak jeruji ibaratnya, jeruji besi yang panas digeret, kemudian beliau ditidurkan di atasnya. Sampai-sampai ya badan beliau tuh ibaratnya kayak ada daging-daging yang hilang. Ya karena kena panasnya itu. Ya. Jadi Khobab bin Al-Arad sampai seperti itu loh, menjaga keimanannya. Nah, Khobab bin Al-Arad ini di rumahnya Fatimah bintu Khattab ini, dia lagi membacakan ya ayat yang dikatakan di riwayat bahwasanya ayat waktu itu yang baru turun adalah surat Toha. Ya, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, dibacakan gitu. Maka ketika itu Umar datang, ya langsung dak. Ya Fatimah, buka lagi, diketok lagi. Dan Fatimah kaget, bingung gimana ini? Ya ada Khobab bin Al-Arad lagi ngajar ibaratnya. Kemudian ada suaminya. Maka ketika itu Khobab bin Al-Arad suruh masuk ke ruangan. Ya kemudian lembaran, ya karena biasanya kalau wahyu turun kan sahabat itu ada yang beberapa yang nulis. Nah lembarannya itu dimasukkan ke bawah kasur. Maka ketika itu Umar masuk, ya karena nggak dibuka-buka masuk. Hei, celakalah dirimu, wahai Fatimah. Bagaimana mungkin kamu telah beriman kepada Muhammad ini? Ya Fatimah juga kaget. Umar tahu dari mana? Ya, karena memang Fatimah ini juga menyembunyikan keislamannya. Nah kemudian ya ketika itu yang Umar mau memarahi Fatimah, ya Sa'id bin Zaid sebagai suami ya menghalanginya. Kemudian Sa'id bin Zaid ditarik bajunya, dibanting, ya kemudian ibaratnya dia diancam lah di bawah kayak gini. Sampai ya kayak kehabisan nafas. Kemudian ya seperti saat kayak gitu ya, kemudian Fatimah berdebat dengan Umar. Wahai Umar, jangan kau apakan suamiku. Ya. Begitu terus kemudian ya Khobab bin Al-Arad keluar. Khobab bin Al-Arad keluar. Maka Umar ketika itu ya penasaran. Ngapain ada orang ini?
Ya, kenapa ada Khabbab bin Al-Arat di sini? Nah, ketika itu Fatimah berbicara, ya bahwasanya ya dia di sini lagi mengajarkan membacakan wahyu yang baru saja turun. Ya, maka Umar dengan sombongnya, mana wahyu yang kamu turunkan? Yang kamu tadi bacakan. Saya pengen baca juga. Maka ketika itu Fatimah, ya, tidak boleh. Ya, kamu masih musyrik, ya. Kamu najis. Ya, kalau kamu ingin ya maka mandilah sana. Nah, Umar aslinya pertama tidak mau. Ya, masih gontok lah ibaratnya, mau baca itu. Baca tadi wahyunya. Kemudian dipaksa terus sama Fatimah, ya kemudian dia Umar mandi. Setelah mandi, Umar duduk. Ya, kemudian dikasih lembaran tadi. Kemudian Umar baca. Toha ma anzalna alaikal qur'ana tasqa. Sampai ayat 6 kalau nggak salah. Maka ketika itu ya hidayah turun di hati Umar. Umar baru merasa, ya, wah ini bukan kalamnya manusia. Ini pasti ya ibaratnya yang membuat ini itu bukan orang sepele lah. Maka ketika itu Umar tersentuh, ya Umar menangis ketika itu. Ya, kemudian Umar berkata kepada Sa'id bin Zaid, antarkan aku kepada Nabi Muhammad. Antarkan aku kepada Nabi Muhammad. Maka ketika itu Sa'id bin Zaid ya agak curiga, mau ngapain? Ya, aku ingin masuk Islam. Kemudian Umar kata itu, yaudah diantarkan, seret ke bawah sampai ke Darul Arqam. Jadi Darul Arqam kan modelnya agak tingkat ya. Nah, dan di sahabat ada yang menjaga di atas. Kemudian ketika melihat Umar dari jauh dan kelihatan ya Sa'id bin Zaid, apaan? Yang ngantar itu Khabbab bin Al-Arat. Ya, Khabbab bin Al-Arat kecil, kurus badannya. Ya. Seakan-akan aslinya yang menarik apa ibaratnya? Yang mengandeng Umar itu Khabbab bin Al-Arat aslinya. Cuma karena sahabat yang lihat merasa, Khabbab bin Al-Arat setelah ditangkap oleh Umar. Ya, maksudnya dengan datang ke Rasulullah untuk mengancam ibaratnya. Maka dia turun, ya, maka di dalam itu ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, ada paman Rasulullah, ada Abu Bakar, ada ya, semua sahabat Nabi yang ya awal masuk Islam. Maka semuanya kaget, bersiap sudah. Hamzah langsung bersiap di depan pintu. Ya, karena sama-sama besar juga. Kemudian ketika dibuka dihadangi. Ada apa Umar, kamu datang ke sini? Ya. Aku ingin beriman kepada Rasulullah SAW. Mana Muhammad? Ingin bertemu dengan Rasulullah. Maka ketika itu semua sahabat minggir, ya. Ketika dihadapkan langsung sama Rasulullah SAW, hingga di situ Umar syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka setelah titik ini, ya ketika Umar bin Khattab telah masuk Islam, ya disitulah mulai masa dakwah terang-terangan, dakwah jariyah namanya. Ya, walaupun nanti setelah dakwah jariyah, ya umat Muslim tetap masih banyak yang disiksa ya. Bahkan nanti sampai ada pemboikotan, ya, pemboikotan. Kemudian nanti ada hijrah Habasyah pertama dan kedua. Ketika Umar sudah masuk Islam, ya maka ketika itu juga ketika dia keluar keesokan harinya, ya dia mendatangi rumah satu-satu ya. Abu Jahal datangi, ya, wahai pamanku, ya. Apakah kamu sudah tahu tentang berita yang baru saat ini? Ya, gitu. Apa wahai Umar? Nah, gini. Aku telah masuk Islam. Nah, aku telah masuk Islam. Kemudian dia keluar lagi, ya terus kayak gitu ke rumah. Kemudian dia kenal, jadi di orang Arab di Quraisy itu di Mekah ini ada orang yang ibaratnya selalu menyebarkan berita. Jadi dengar gosip apa langsung disebarkan. Dia biasanya berada di dekat Mekah, di dekat Ka'bah. Ustaz lupa namanya. Dia mendatangi orang itu, ya kemudian, wahai orang ini, ya, apakah kamu telah tahu berita baru yang saat ini? Apa wahai Umar? Aku telah masuk Islam. Maka seketika itu orang yang tadi dengar, langsung Umar telah masuk Islam. Maka ketika itu Umar mendeklarasikan kan, barang siapa yang mau istrinya menjanda, ya anaknya menjadi yatim, ya maka temui aku. Kalau misalnya kalian nggak terima dengan keislamanku, tantang. Ya, dan ketika itu ya nggak ada yang datangi Umar. Ya, itu sedikit kisah keislaman Umar bin Khattab. Ya, tentu beliau mulia ya. Salah satu kemuliaan beliau ya, beliau adalah terkenal dengan julukannya yaitu Al-Faruq, ya, Umar Al-Faruq. Apa Al-Faruq?
pembeda antara yang hak dan batil. Jadi ibaratnya ketika Umar sudah masuk Islam, jadi di zaman Rasulullah ini ya Allah itu seakan-akan menjadikan hidayah, memberikan hidayah atau menjadikan sebab ayat itu turun dari lisannya Umar. Dari lisannya Umar. Jadi ibaratnya Umar itu dijadikan sebab atau diberi hidayah menjadi orang yang menjadikan syariat itu disyariatkan. Contohnya ada diharamkannya khamar. Diharamkannya khamar. Jadi kalau antum tahu, ya kan khamar itu dulu masih Islam nggak langsung diharamkan, tapi bertahap. Ya, dan salah satu penyebabnya adalah aduan dari Umar. Ya, ketika itu Umar pernah sholat ya dalam keadaan mabuk. Ya, hingga dia lupa rakaatnya berapa. Maka ketika itu mendatangi Rasulullah, yang nggak tenang, ya sholat kok kayak gini ya ibaratnya. Kemudian, ya Rasulullah, kenapa khamar ini masih dihalalkan? Maka ketika itu turun, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hingga nanti turun, ya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam diharamkan. Jadi bertahap. Jadi ketika khamar ini diharamkan, ketika itu kan ini sudah di Madinah ya. Madinah banjir khamar ibaratnya. Ya karena orang-orang pada membuangi khamar ketika itu. Dan banyak lagi. Ya, salah satu syariat contohnya azan Azan. Jadi ketika itu ya umat muslim belum ada azan. Ya, untuk sholat, untuk tanda sholat. Maka mereka mendatangi Rasulullah SAW, kemudian berkata, ya Rasulullah, ya alangkah baiknya ketika kita ibadah atau sholat ini ada tandanya. Jadi kalau orang Nasrani itu pakai lonceng dan orang Yahudi pakai trompet, ya maka ya setidaknya Islam punya seperti itu, kayak gitu. Maka semuanya berpikir apa cocoknya. Ya, Rasulullah pun berpikir. Maka ketika itu ya mentok, belum ada nemu jalan. Kemudian keesokan harinya ya Umar datang. Ya, Umar datang, kemudian begitu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana jika tanda sholat itu seperti ini? Karena tadi malam aku bermimpi yaitu kalimat-kalimat azan yang antum tahu, yaitu dari Umar, dari mimpinya Umar. Jadi seakan-akan Rasulullah Umar ini sebagai wasilah ya ayat itu turun. Maka dibilang Al-Faruq, yang hak dan batil. Dan orang tidak akan bisa sampai seperti itu ya tanpa warok. Karena Umar itu ya sangat warok sekali. Apa warok? Takut kepada Allah SWT. Maka ketika Abu Bakar ya telah kembali lagi ke zaman khalifah ya. Ketika diambang ya kematiannya. Karena Abu Bakar juga tahu bahwasanya ya setelah beliau tidak ada ini nanti bebannya itu akan sangat besar ya, karena umat muslim sudah mulai berekspansi di mana-mana ya. Dan kalau misalnya bukan orang yang tepat ya, nanti kaum muslimin ini akan terpecah kembali. Ya, ibaratnya setelah susah-susah Abu Bakar 2 tahun itu ibaratnya ya berpikir cara gimana strateginya biar Romawi tidak ikut ya, Persia juga tidak ikut serta memulihkan orang-orang yang murtad. Ya, maka dia berpikir, ya Abu Bakar mencari orang yang paling tepat. Maka tidak ada yang paling tepat kecuali ya beliau beristihad memilih Umar bin Khattab karena beliau terkenal dengan tegasnya juga. Maka seketika itu ya kemarin kita sudah bahas bahwasanya Abu Bakar langsung menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Maka Umar bin Khattab ini ya kemudian diangkat di tahun 13 Hijriah. Dan masuk perintah awal Umar bin Khattab yaitu mengganti posisi kedudukan Khalid bin Walid di Medan Yarmouk. Jadi langsung buat surat. Jadi kalau sebelumnya kan ya di Syam ini ya penanggung jawabnya siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi kemudian Abu Bakar memerintahkan Khalid untuk manuver kembali ke Irak, kembali ke Syam dari Irak. Ya untuk menjadi panglima di sana. Maka ketika itu sudah menjadi panglima, ibaratnya sudah mimpin. Ya, tapi Umar memiliki kekhawatiran yang lain. Memiliki kekhawatiran yang lain. Maka ketika itu dia menulis surat untuk mengangkat ibaratnya menjadikan Abu Ubaidah kembali menjadi jenderal pentingnya. Ya, karena apa? Umar takutnya Takutnya kaum muslimin di sana
Ya, karena dengan track recordnya Khalid bin Walid yang terus menang, itu jadi menggampangkan perang. Wah, ada Khalid tok menang iki, berarti kayak gitu. Antum sekarang ya berarti. Wah, ada Khalid ya, menang iki. Ya gampang, enggak usah perang lah maksudnya. Maksudnya enggak usah tenanan. Bisa nek Khalid. Berarti kayak gitu. Maka Umar nggak mau kayak gitu juga. Takutnya nanti itu ya juga melemahkan imannya para kaum muslimin. Jadi ibaratnya, ada dan menganggap mungkin ada penyimpangan ya iman. Maksudnya emang yang perang ini menang karena Khalid. Nah, Umar itu khawatir dengan itu. Maka beliau mengirim surat untuk mengangkat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Walaupun nanti ketika sampai di Yarmuk, ya suratnya itu langsung ditahan sama Abu Ubaidah. Mana sini suratnya? Kemudian dibaca, ya ditutup sama Abu Ubaidah, disimpan. Kemudian ditanya sama, di situ kan ada Abu Sufyan juga. Abu Sufyan tanya, apa surat apa itu? Nanti saja saya bacakan. Ya kita fokus dulu sama perang dulu. Jadi Abu Ubaidah juga pintar. Ya dia juga, ya Abu Ubaidah ini orang yang tidak tidak nafsu dengan ya pangkat. Ya karena jenderal besar kan pangkat yang sangat besar ya. Bayangkan antum jadi pemimpin dari pasukan muslimin secara umum. Ya. Maka di sini Abu Ubaidah menunjukkan contoh bahwasanya ya ada sesuatu yang lebih penting. Sebenarnya biar Khalid dulu yang mimpin, seperti itu. Walaupun ada perintah dari khalifah untuk Abu Ubaidah yang menjadi pemimpin. Kemudian di Yarmuk ini ya terjadilah perang yang sangat dahsyat. Jadi kalau antum ingin ada gambarannya, Yarmuk itu tempat yang banyak sungai kecil dan jurangnya. Jadi kalau kemarin kita bilang Yarmuk adalah tempat jurang, ya dataran rendah. Jadi ibaratnya ya ini utara atas. Nah di sini banyak sungai-sungai, sungai-sungai kecil dan jurang. Bisa dinaikkan. Dipaskan. Jadi pasukan Romawi kemarin berapa? Ya, 200, ya, sekitar 240.000. Ya, lawan kaum muslimin itu sekitar, ada yang mengatakan 26, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 40. Jadi 30.000 sampai 40.000. Pasukan Romawi yaitu posisinya ya pasukan utama, ya infanteri berat. Kemudian di belakangnya sini ada kavaleri, ya kuda ya. Ini kavaleri. Dan ini 80.000 pejalan kaki, 80.000 penunggang kuda. Ya, dan di belakang sini ada 80.000 ya pasukan yang dirantai kakinya. Dirantai kakinya. Tiap 10.000 orang. Jadi tiap 10.000 jadi satu rantainya, kakinya. Biar apa? Ya pengennya Heraklius biar orang-orang ya kaum di sini itu nggak kabur. Ya karena kan tadi kemarin sudah kita bahas ya bahwasanya ya pasukan Romawi sampai mundur gara-gara ya kena dari pasukan Khalid ya. Disangka yang dari arah yang tidak sangka-sangka. Maka ketika itu Heraklius ya marah. Kemudian dia mengatakan bahwasanya ini perang suci, maka nggak boleh ada yang mundur. Maka di sini dibuat ibaratnya pasukan 80.000 dengan rantai-rantai. Pemimpinnya salah satunya di depan ini ada Georgia atau George ya bahasanya. Yang nanti ketika George ini ya ketika maju ketemu dengan Khalid, kemudian ditanya, apa yang agamamu bawa? Kemudian Khalid mengatakan ya bahwasanya kami diperintahkan untuk beriman kepada Allah saja dan kepada Rasulnya, untuk meninggalkan sesembahan selainnya dan seterusnya. Maka kemudian George ini ya diberi hidayah dan masuk Islam. Maka ketika itu pasukan Romawi melihat itu, penghinaan ini panglima masuk Islam ya beratnya. Ya maka mereka sudah marah, dalam posisi marah. Maka kemudian di kaum muslimin ya Khalid bin Walid
rapat sama Abu Ubaidah. Bagaimana caranya, posisi pasukan yang paling bagus gimana. Maka kemudian Khalid mengusulkan bagaimana kalau kita membagi pasukan, ya orang yang berkuda itu di belakang sayap kanan dan sayap kiri. Ya, kemudian dan di belakang tenda. Jadi ibaratnya nanti punya kaum muslimin itu di sini pasukan inti, ya dipimpin oleh Amr bin As. Kemudian dari sayap kiri di sini ada pasukannya Yazid bin Abi Sufyan. Sini Yazid. Kemudian di sayap kanan, ya, di sayap ya. Di sini ada Surahbil bin Hasanah. Nah, di belakangnya ini, jadi ini pejalan kaki semua ya, infanteri semua. Nah, di belakangnya ini baru dikasih kuda di sini. Kuda di sini. Dan di sini tenda. Kemudian di sini diperintahkan ada pasukannya Abu Ubaidah. Hampir sama aslinya. Biar orang-orang ibaratnya ketika kaum muslimin itu ada yang takut, ya. Dia juga terhadang oleh ini para kaum wanita yang ada di tenda-tenda ini. Jadi kalau ada yang mundur dipukuli. Ya, dan salah pemimpinnya di sini ada Hindun. Nah, Hindun sudah masuk Islam. Karena di sini ada Abu Sufyan juga. Jadi Abu Sufyan itu ikut pasukan kaum muslimin di di Syam. Nah, di belakang ini ada Abu Ubaidah. Pasukannya Abu Ubaidah. Contoh caranya biar kaum muslimin kalau bisa kabur ya lihat Abu Ubaidah ya sungkan lah. Masa ada sahabat mulia masa kabur ya baik lagi. Maka di sini kemudian pasukan, ya, dan nanti ada pasukannya Khalid di sini. Pasukannya Khalid ini nanti yang akan manuver ke tempat yang paling kuat. Jadi biasanya strateginya Khalid itu bukan menyerang titik lemah, bukan menyerang titik lemah. Jadi kan biasanya ya kalau dalam perang ada titik lemah, ada titik kuat. Ya. Dan biasanya titik lemah itu disediakan untuk pancingan biasanya. Ya enggak? Oh, ini biar kelihatan lemah biar nanti pasukanku tuh ke sini. Tapi Khalid enggak gitu. Ya, dia akan menyerang titik paling kuat. Tapi dengan ibaratnya dengan gencatan yang ya dorongan yang sangat kuat juga. Nah, jadi dia titik kuatnya misalnya tengah. Maka nanti Khalid langsung nyerang titik yang paling kuat. Maka ketika paling kuat biasanya kena, ya yang lain langsung bingung. Yang titik paling kuat sudah kena. Dan nanti yang lain baru takut. Dan karena ini tempatnya banyak sungai-sungai, ya kan di daerah sini. Ini Yarmuk. Ini sungai. Ya, salah satu strateginya adalah mepetkan pasukan ini ke jurang. Ke jurang dan sungai. Karena apa? Kan belakangnya rantaian. Satu orang jatuh, 10.000 jatuh. Ya enggak? Maka itu salah satu targetnya. Maka ibaratnya nanti pasukannya ini ya ke depan, pasukannya Amr bin Asrad. Ya, maka ini langsung ya dua orang ini. Kemudian ini mereka maju. Ya, pertama nggak sadar, nggak tahu kok nggak ada infanteri ini, nggak ada kavaleri ini. Maka dari sini belakang yang kuda-kuda ini langsung maju. Mesti kaget. Karena kaget, kemudian ini maju. Ya, dan singkat cerita, ya Yarmuk berhasil memperoleh kemenangan yang sangat gemilang ya. Dan Yarmuk ini menjadi pembuka lebar kaum muslimin bisa masuk ke negeri Syam dengan mudah. Dan setelah itu futuhat-futuhatnya mudah. Tinggal nanti Palestina saja. Yang nanti akan diteruskan oleh Amr bin As. Jadi Yarmuk ini waktunya dari tahun 13 Hijriah, ya Jumadil akhir itu, sampai akhir tahun 13. Ya, lanjut ke Syam, Damaskus, dan seterusnya. Dan nanti ketika telah dibuka Syam ini, ditunjuklah Abu Ubaidah sebagai gubernurnya atau amirnya. Ya, bahasanya gubernur. Ya, dari sini ya kita lanjutkan apa enggak? Ya, ada yang tanyakan di Yarmuk ini. Tentunya dari tentara Romawi sangat banyak yang mati ya. Bahkan dikatakan mungkin ada 100 ribuan. Dan itu menjadi awal ya hingga Heraklius pun meninggalkan Antokia atau meninggalkan Suriah.
Ya, dengan perkataannya yang sangat legend ya. Wadaan ya Surya. Selamat tinggal wahai Surya. Dia kembali balik ke Romawi Timur yang ada di Eropa sana. Dan itu Romawi Barat ya langsung runtuh seruntuh-runtuhnya. Makanya setelah ini tidak ada peperangan yang besar lagi lah. Ya, karena memang targetnya Abu Bakar ya seperti itu juga. Bahwasanya dijatuhkannya pasukan jadi satu ya untuk langsung memukul mundur Romawi ibaratnya. Karena Romawi ini lagi berkumpul-kumpulnya. Ya, dan ini bukan kesempatan yang datang dua kali. Maka saatnya ibaratnya kita memberi pukulan yang betul-betul bisa langsung memukul mundur. Ya walaupun ketika Muslim bersatu ya jumlahnya masih 40.000. Ya enggak sebanyak apa kaumnya Romawi. Dan kalau misalnya kita baca sejarah aslinya pun ya Heraklius itu ketika disampaikan surat oleh Rasulullah SAW dan juga ketika ada pasukan ya ketika Futuhat Syam ini kan ngirim delegasi untuk ya berarti memberi negosiasi kepada Heraklius. Ya Heraklius itu aslinya ya ingin ibaratnya masuk Islam atau ibaratnya ingin memberi yaudahlah kita memberi jizyah. Bayar jizyah nanti jadi kafir dhimmi. Jadi kafir yang dilindungi. Ya. Tapi ibaratnya antum kalau misalnya antum raja Romawi kan biasanya orang-orang barat kan biasanya jadi raja di bawahnya ada bangsawan-bangsawan. Nah, bangsawan-bangsawan ini itu pada nggak mau. Ya ibaratnya gengsi. Lah ngapain kita ya kok takut sama orang Arab nih? Ya orang yang ibaratnya baru kemarin bisa naik kuda kayak gitu. Ya baru kemarin ada di dunia ini. Ya karena Romawi kan sudah 800 tahun. Ya, dan orang Arab baru berapa tahun? Sudah lama tapi Islam itu kan baru ya 13 tahun bahkan 23 tahun. Kalau dari Nabi turun. Maka ketika itu ya para bangsawannya nggak mau, ya udahlah kita tetap jadi dan terjadilah apa yang terjadi. Ya dan kalah hingga Heraklius kembali ke Romawi Timur. Suren. Kemudian intinya kan habis itu nanti ya ketika akhir ini ya di Persia pun ada gebrakan-gebrakan besar. Ya, nanti akan mulai perang Qadisiyah. Perang yang sangat besar juga. Kemudian Khalid ya terus kalau ceritanya ya Khalid itu terus berjihad sampai nanti beliau tinggal di Hims atau Homs ya kalau sekarang. Ya, di tempatnya Abu Ubaidah itu, yang tempatnya Abu Ubaidah memimpin. Yang nanti Khalid bin Walid ya juga wafatnya pada tahun 14 Hijriah. Jadi setahun atau 2 tahun setelah Yarmuk. Kemudian Khalid sakit dan beliau wafat di atas ranjangnya. Dengan perkataan beliau yang sangat ya ditulis oleh sejarah ya. Aku telah mengikuti 100 perang lebih ya. Dan di badanku ini sudah ibaratnya tidak ada tempat lagi pedang sisa sabetan pedang. Jadi full sabetan pedang, enggak ada tempat lagi ibaratnya. Entah luka panah, luka tombak dan seterusnya. Akan tapi ya Allah menakdirkanku mati di dalam keadaan sakit. Jadi itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Tanya kan? Atau kita lanjut Qadisiyah. Panjang ini Qadisiyah. Ya. Tapi kita cukupkan dulu sampai sini. Ya nanti di Qadisiyah ya kita beri dikit ya. Bahwasanya ketika Khalid sudah ke sana dan Abu Ubaidah ke sana, maka Musanna bin Harisah ini mendapati siapa Musanna bin Harisah? Apa? Pemimpin Bani Tamim. Ya, dan ini sekelasnya Khalid juga yang ibaratnya jadi penanggung jawab Futuhat Irak. Penanggung jawab penahannya Persia yang lawan Persia. Ketika Abu Bakar menggantikan menyuruh Khalid ke Syam. Maka ketika itu ya Umar Musanna bin Harisah ini mengirim surat ya karena di Persia ini sudah mengalami kebuntuan ibaratnya. Mengalami kebuntuan karena sudah beberapa kali ada kalahnya juga, yaitu salah satunya di perang Jisr yang dipimpin oleh Mughirah bin Syu'bah
Mughirah bin Syu'bah. Jadi ibaratnya di situ ada jembatan di Sungai Efrat, ya. Dan di samping seberang-seberangan pasukan Persia sama pasukan Muslim. Ini ada jembatan. Nah, Mughirah bin Syu'bah itu sifatnya ya dia itu memang pemberani. Beliau itu pemberani. Maka istihadnya beliau, ya udah kita yang maju. Maka ketika kaum muslimin maju, ya pasukannya ini Mughirah bin Syu'bah maju masuk jembatan. Kalau udah masuk jembatan nggak bisa kemana-mana kan, dipanah sama Persia. Dan di situ mundur. Dan Mughirah bin Syu'bah syahid di sana. Maka Musanna bin Harithah ini, wah ini tidak bisa ini, kita nggak bisa maju kalau nggak minta bantuan khalifah. Maka mengirim surat meminta bantuan ke Umar bin Khattab. Maka ketika itu Umar bin Khattab mencari siapa yang cocok ini untuk menggantikan Khalid. Ya, maka ketika itu Umar tidur, ya kemudian baru ingat, masih ada sahabat yang bagus dalam memimpin. Maka beliau paginya langsung mendatangi siapa? Ya, singa yang tertidur. Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas pada itu ya lagi sakit. Lagi sakit. Dikatakan kayak sakit seperti bisulan. Ya. Dan itu berat, sakit. Banyak di banyak tempat. Maka kemudian itu ya Sa'ad bin Abi Waqqas mentaati apa perintah Umar. Kemudian berangkat ke tempatnya Persia. Dan di sini juga Umar mengirim ke Syam karena Syam ini sudah selesai ibaratnya. Maka Umar mengirim surat lagi ke Syam untuk memerintahkan Abu Ubaidah mengirim pasukan ke Irak kembali. Maka ketika itu dikirimlah pasukannya Qaq bin Amrum. Ya, beliau dari Bani Asad. Dan ini nanti terkenal dengan nanti yang akan ibaratnya membantai di Qadisiyah. Menjadi kunci di Qadisiyah. Karena Qadisiyah kan salah satu pasukannya ada pasukan gajah. 120 pasukan gajah. Dan ada 3 atau 4 gajah putih. Yang gajahnya itu ya lebih besar lagi ibaratnya. Dan gunanya gajah itu apa? Ya untuk menakutkan kuda-kuda. Karena tuh kuda itu ya takut sama gajah. Dan nanti pasukannya Qaq inilah yang bertanggung jawab untuk membebat habis gajah-gajah ini. Nanti kita akan ceritakan detailnya di pertemuan yang akan datang. Karena di Qadisiyah ini banyak ya tokoh-tokoh juga yang terkenal dan juga pasukannya ada kunci lah ibaratnya. Kenapa kok Qadisiyah bisa menang? Dan itu nanti merujuk kepada bagaimana ya kualitas kaum muslimin pada saat itu memang sudah betul-betul di puncaknya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Faiz, jangan tuh. Umar bin Khattab memimpin berapa tahun? Ya, 10 tahun. Berarti sampai tahun 23. Kan 13. Hijriah sampai 23 Hijriah. Kemudian nanti dilanjutkan oleh siapa? Utsman bin Affan dengan waktu 12 tahun dan Ali bin Abi Thalib dengan waktu 5 tahun, 5 atau 6 tahun. Dan ini memang nanti kenapa ketika Ali sudah selesai dan nanti Hasan bin Ali memberikan kepada Muawiyah, itu sudah bukan lagi namanya khalifah, tapi apa? Istilahnya dinasti atau mulkan adon. Ya, karena memang hadisnya seperti itu. Ya, hadisnya akan datang pada kalian zaman ya khilafati ala minhajatul nubuwah. Khilafah atas manhaj Rasulullah SAW, yaitu ya khilafah ar-rasyidin. Kemudian akan datang setelah itu mulkan adon. Ya, kerajaan-kerajaan yang menggigit, maksudnya yang ya terkadang diktator, terkadang bagus. Ya. Kemudian ada mulkan jabarian, betul-betul diktator betul. Ya, yang memaksa ya. Dan kita sekarang ada pada zaman itu. Ya, mulkan jabarian. Dan nanti akan datang setelah itu baru khilafah ala minhajil nubuwah. Dengan siapa khilafahnya nanti? Siapa? Imam Mahdi. Ya, di khilafahnya. Jadi ketika Imam Mahdi datang nanti dan Nabi Isa datang, yang mimpin itu bukan Nabi Isa, tapi
tetap Imam Mahdi. Jadi Nabi Isa memang tugasnya hanya membunuh Dajjal. Apa? Hanya membunuh Dajjal. Ya, dan membersami pasukan untuk membasmi pasukan-pasukan Dajjal. Habis itu Ya'juj Ma'juj turun. Ya. Kemudian di situ selama 40 tahun damai. Ya. Ya'juj Ma'juj turun, kemudian Ya'juj Ma'juj dimatikan dengan penyakit. Ya, ada yang mengatakan dengan virus, ada yang mengatakan dengan ulat ya. Kemudian di situ 40 tahun ya pemimpinannya Imam Mahdi, ini masa-masa yang sangat damai, dan di mana di saat itu juga Nabi Isa meninggal dunia secara betul-betulan meninggal dunia. Dan setelah Imam Mahdi memimpin, nanti terakhir ya ada Dukhon. Ya, nanti orang-orang beriman semuanya mati. Tapi ada orang-orang yang hidup, yaitu orang-orang ya yang tidak beriman. Betul-betul kafir ibaratnya. Seburuk-buruk manusia yang hidup setelah zaman Dukhon. Ya, karena nanti mereka yang menyaksikan ya kiamat itu terjadi. Matahari terbit dari barat, seterusnya. Ya, betul-betul ya kayak kalau antum melihat film-film apa dunia hancur ya, itu yang nanti yang menyaksikan itu adalah seburuk-buruk manusia. Kalau seburuk-buruk manusia berarti apa? Ya sudah pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya. Maka kita jangan sampai berdoa ya agar tidak menjadi golongan tersebut. Baik, kita cukupkan pertemuan kali ini. Ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya awal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.